Anda punya waktu 3 detik untuk menentukan jawaban. Pilih salah satu, mulai dari sekarang. Udah sejak lama seksualitas menjadi bagian tidak terpisahkan dari dunia video game. Ya sebenarnya bukan cuma video game sih, mau film, buku, novel, komik, semuanya sama. Dari sejak dulu seksualitas menunjukkan atau menggambarkan betapa seksinya seseorang itu sudah menjadi bagian penting kali ya. Tinggal masalahnya yang banyak diprotes adalah kaum lelaki. Mereka dibilang terlalu mengeksploitasi karakter cewek yang dibikin seseksi mungkin gitu ya. Padahal kalau menurut saya sih sebenarnya cowok dan cewek sama. Kalau disuruh milih, semuanya akan milih yang cakep. Kayak tadi pertanyaan pertama, nggak cewek nggak cowok, pasti bakal milih yang cakep bre. Cuma di dunia video game, jumlah gamer cowok memang lebih banyak dari cewek. Jadi akhirnya secara industri, para pembuat game ini akan lebih mementingkan player yang cowok. Jadi dikasihnya karakter cewek yang seksi. Nah kegiatan ini tadi, usaha para pembuat game untuk bikin pemainnya lebih betah, disebut fan service. Bikin konten berbau seksualisme biar pemainnya lebih betah di depan layar. Game terakhir yang bisa saya ingat yang isinya full fan service, apalagi kalau bukan Stellar Blade. Cuma bedanya kali ini fan service-nya menjadi satu kesatuan dengan gamenya yang juga bagus. Gak banyak game yang bisa kayak gini. Biasanya yang jualan fan service itu gamenya nggak terlalu bagus, tapi yang satu ini enak dipandang sekaligus enak dimainin. Apa coba? Hot Swappable Gaming Keyboard canggih dari Asus ROG Azoth X. 75% custom gaming keyboard dengan Hot Swappable ROG NX V2 mechanical switch dengan desain keycap yang cakep banget. Dijamin nyaman dan gak berisik dengan gasket mount dan peredam 5 layer serta silicone wrist rest. Tampilannya juga tambah cakep dengan tambahan OLED display. Menggunakan 3 mode koneksi, wired, Bluetooth, dan ROG Speednova wireless technology. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, fan service ini sebenarnya udah ada dari sejak dulu, bukan hanya dalam bentuk hiburan visual yang bisa dilihat, bahkan dari sejak zaman baca tulisan, novel-novel pendek zaman dulu itu orang banyak yang nyebut namanya stencil gitu ya. Jadi novel singkat, tapi ceritanya adalah cerita dewasa coy. Dan saya baru tahu bahwa ternyata sampai hari ini masih ada loh, bahkan ada versi digitalnya. Dan konten 18 plus ini masuk ke dalam video game ternyata juga udah ada dari sejak awal berkembangnya video game, bukan baru-baru ini aja. Cuma kalau orang bilang zaman dulu itu lebih enak. Jadi kalau baca tulisan itu kita kan nggak ada gambarnya tuh. Jadi imajinasi orang bisa lari kemana-mana, terserah kita mau ngebayangin apa. Termasuk game juga sama. Kayak main Stellar Blade tadi, udah kelihatan bentuknya kayak gimana. Jadi imajinasi kita ya udah cuma itu doang gitu ya. Tapi waktu zaman dulu gamenya gambarnya masih kotak-kotak, tapi udah ditunjukin bahwa ini adalah cewek seksi, itu kita bisa ngebayangin yang lebih jauh lagi coy. Tahun 80-an ternyata udah ada game yang menyajikan fan service dalam bentuk pixel. Nama gamenya Leisure Suit Larry. Gamenya simple, cuma point and click, tapi jelas bukan game anak-anak karena ceritanya adalah tentang perjalanan Larry melepas keperjakaan. Gambarnya masih nggak jelas, jadi udah pasti gamer yang main imajinasinya bakal kemana-mana. Saya cukup kaget bahwa ternyata game ini muncul terus mengikuti perkembangan zaman. Dari pertama rilis tahun 1987 untuk MS-DOS dan teman-temannya, sampai terakhir tahun 2020 kemarin ada versi PS4, Xbox, Switch, PC, Mac OS sampai Android. Judulnya keren banget coy. Leisure Suit Larry Wet Dream Dry Twice, yang reviewnya di Steam very positif lagi. Saya sendiri baru kenal sama Larry pas di zaman PS2. Judulnya Leisure Suit Larry Magna Cum Laude. Mainnya deg-degan terus dan pengennya di skip langsung ke bagian pentingnya, tapi nggak pernah ada. Terus kalau di zaman PS1 dulu ada satu game yang namanya Game Girl. Gamenya nggak penting banget buat orang awam, tapi jadi penting sekali untuk anak cowok zaman itu. Gamenya cuma main Sweet Jepang lawan komputer. Kalau kita menang, maka lawan kita bakal ngelepas sehelai bajunya. Lawannya cewek ya. Dan udah gitu doang, menang aja terus sampai kebuka semuanya. Tapi game yang barusan saya sebutin itu adalah game yang cuma jualan fan service. Gameplaynya sendiri biasa aja dan kualitas gamenya juga seadanya. Bahkan boleh dibilang ini adalah game yang gak normal gitu ya. Gak normal dalam arti anak-anak zaman itu kalau mau main gak mungkin main terang-terangan coy.
pasti sembunyi-sembunyi. Nah, hal yang paling asik berikutnya adalah game normal yang di dalamnya ada fan service. Di zaman PS1, salah satu yang akhirnya terus berkembang menjadi game kelas atas, Tomb Raider. Waktu itu Lara Croft-nya masih berbentuk segitiga, tapi semua gamer zaman itu pasti udah punya imajinasi sendiri seberapa cantik dan seksinya Lara Croft ini. Game ini pertama kali rilis tahun 1996 untuk PS1 yang paling rame saat itu, dan berlanjut beberapa sequelnya untuk PS1 sampai tahun 2001. Tapi karena grafiknya masih grafik PS1, kita semua masih berimajinasi tentang gimana sebenarnya Lara Croft kalau ada beneran. Sampai akhirnya terjawab di tahun 2001, Angelina Jolie adalah sosok Lara Croft yang diidamkan banyak orang. Dan film Lara Croft Tomb Raider ini menjadi sebuah reminder bahwa para gamer sekarang udah pada tua-tua coy. Game lain juga banyak yang menyisipkan fan service di tengah gameplay yang sebenarnya nggak butuh itu. Pecinta game fighting, King of Fighters pasti nggak akan melewatkan karakter Mai Shiranui. Dari sejak awal rilis tahun 90-an di game Fatal Fury sampai rilisan terakhir King of Fighters sekarang, kayaknya nggak ada yang peduli dengan fighting stylenya Mai. Bahkan sepertinya banyak yang malah pengen lihat Mai Shiranui ini diam di tempat aja, nggak usah gerak, karena dalam diamnya aja gerakannya udah banyak banget bre. Ada lagi game fighting Dead or Alive. Seingat saya dulu dia adalah game fighting normal semacam Tekken. Ada karakter cowoknya dan tentu saja ada cewek yang dijadiin fan service. Tapi entah sejak kapan game ini berubah menjadi game fighting full fan service. Bahkan sampai dibikin spin-off Dead or Alive Extreme Beach Volleyball yang isinya bola voli semua. Game bagus zaman sekarang pun udah dilengkapi fan service. Final Fantasy 7 Remake ada Tifa. Resident Evil Village ada Lady Dimitrescu yang malah bikin gamenya nggak jadi serem. Nier Automata nggak usah dibahas. Bahkan game kompetitif macam Overwatch beberapa tahun lalu juga dibilang bisa sukses gara-gara karakter fan service-nya. Bahkan karakter macam Diva, Tracer, dan Black Widow sempat menjadi raja atau ratu kali ya di animasi fans selama 3 tahun berturut-turut. Pantas aja Concord bubar, karakternya begitu. Tentu saja hal ini dimanfaatkan oleh developer game gacha untuk mengeruk uang lebih banyak dari para pemainnya. Semakin kesini semakin banyak gamer yang lebih milih cari waifu dibandingin cari wife beneran. Bahkan ada satu survei yang mengatakan bahwa di Jepang 20% penduduk berusia 20-an lebih milih nyetor duit ke game gacha dibandingin untuk bayar kos-kosan. Bahkan gak sedikit yang sampai di titik nyaris bangkrut gara-gara game gacha. Tapi tenang aja, di Indonesia gacha bukan judi. Jadi walaupun di Jepang sana ada banyak orang yang sampai blasak hampir bangkrut gara-gara gacha, ya udah ikutin aja, kan Jepang gitu kan. Seksualitas, walaupun dibilang dia adalah bagian yang tidak terpisahkan, tapi semakin kesini kayaknya semakin susah untuk memilahnya. Bukan hanya di game ataupun film untuk orang dewasa, bahkan di game dan film untuk anak-anak sekalipun kadang-kadang ada sisipan konten dewasanya bre. Zaman dulu sebenarnya udah ada juga, kayak tadi game-game yang saya sebutin itu yang mainin anak-anak kecil juga. Masalahnya adalah waktu itu yang punya PS, yang punya Nintendo jumlahnya nggak banyak. Dan dari yang sedikit itu maininnya juga nggak bisa sembarangan bre. Nggak boleh tiap hari, hanya hari tertentu aja, dan itu pun dibatasin. Dan saat main, karena di TV yang juga belum umum, anak-anak punya TV di kamar, orang tuanya bakal sering lewat, jadi anak-anaknya bakal susah banget untuk mainin game yang aneh-aneh. Beda sama sekarang, karena saat ini anak kecil udah kenal HP. Game yang berbahaya tadi bisa dimainin di HP. Ditinggal masak bentar, tahu-tahu waktu balik anak-anak udah pegang HP selama 2 jam gak berhenti. Ditinggal tidur, dipikirnya anak-anaknya tidur, ternyata main HP sampai pagi. Udah gitu kualitas gambarnya juga beda jauh. Jadi kalau zaman dulu kita udah capek-capek ngumpat-ngumpat biar bisa main 10 menit gitu ya, gambarnya kotak-kotak gak jelas. Tapi kalau sekarang yang muncul gambarnya udah bener-bener aduhai bre. Jadi akhirnya hal yang seolah-olah mirip kalau dilakukan sama anak zaman sekarang dampaknya bisa jauh lebih berbahaya.